Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Rian. Dan kali ini ada berita menarik guys, yang mana ada seorang wanita ya. Jadi wanita ternyata adalah bacalek dari wilayah Kabupaten Cianjur. Jadi namanya Noviana Kurniati. Dia adalah bacalek adalah kader PDI guys. Ini luar biasa ini. Jadi dia tuh menyerang Rocky Gerung ketika Rocky Gerung diperiksa di Barreskrim gitu kan. Jadi yang pertama dia wanita guys, wanita yang harusnya lembut, harusnya apa ya? Ya harusnya udahlah nggak pakai jilbab gitu kan. Saya nggak tahu, mungkin bukan muslim juga gitu kan. Jadi banyak salah guys. Jadi apalagi kita tahu orang-orang ini selama ini selalu mengatakan kelompok yang berseberangan dengannya ya, kayak FPI, kayak HTI, kayak apa lagi, kayak PKS itu adalah kelompok intoleran gitu kan, radikal. Padahal mereka lah yang radikal sebenarnya gitu. Jadi coba anda lihat gayanya ya. Nanti anda lihat videonya, saya tidak perlu tampilkan video di sini ya. Ada banyak di YouTube, anda bisa lihat. Bagaimana dia merangsek, coba namanya ya. Di Mabes Polri dia berani guys, dan dia dengan kelompoknya gitu kan. Dia berani mendorong Rocky ya di depan para polisi, mendorong Rocky, ya kan? Mendorong dan nuding-nuding, bahkan hendak mengejar Rocky. Gak tahu mau diapain tuh Rocky kan sama dia gitu kan. Nah, dan juga dia oleh pendukungnya. Dan ini kejadiannya di Mabes loh guys, oleh Polri. Kok bisa coba ya kan? Yang selama ini mereka ini mengaku bahwa mereka itu menuding kelompok sebelah itu radikal intoleran. Tapi faktanya kalau kita melihat mereka yang begitu sebenarnya. Jadi ini namanya maling tiap maling gitu kan. Nah, dan waktu itu polisi ini susah menghalau guys, susah menghalau. Bahkan polisi pun yang hendak itu kan agak sedikit chaos gitu kan. Jadi polisi itu takutnya pistol yang di gantungnya itu kan takutnya jatuh. Makanya polisi itu yang memegang tangannya mendekat ke pistol tuh maksudnya agar supaya nggak jatuh karena goyang-goyang kan. Karena berusaha menahan massa yang hendak masuk ke dalam, memaksakan kehendak. Jadi harusnya mereka kan harusnya takut pada polisi, apalagi di Mabes itu kan, menghargai polisi lah apalagi kita gitu kan. Gak bisa sembarangan lah di Mabes itu, ya kan. Kalau di tempat umum masih memungkinkan. Ini di Mabes Polri guys, anda bayangkan. Jadi sampai tuduh polisi ini hendak menggunakan senjatanya untuk menembak mereka gitu, menggunakan senjata untuk menembak mereka. Padahal polisi mengaku bahwa dia hanya hendak mengamankan supaya senjata jangan jatuh gitu, takut jatuh karena goyang-goyang kan, karena memang kedudukannya itu kan nggak kuat pistolnya itu kan. Nah, lalu ketika perempuan ini masuk ke dalam sendirian, teman-teman di luarnya tuh pada pendukung tuh agak khawatir, takutnya temennya nih yang si Noviana nih diapa-apain gitu. Yang diapa-apain ya gitu kan. Dia sendiri itu kan. Ya masalahnya adalah kenapa dia masuk situ, udah tahu apa itu nggak boleh dilakukan juga. Nah, sementara dia boleh ngapa-ngapain. Dia boleh dorong Rocky Gerung, boleh nyerang Rocky Gerung, tapi dia nggak boleh diapa-apain. Ini gimana coba logikanya? Dia boleh mengapa-ngapain, bertindak seenaknya, tapi dia nggak boleh diapa-apain. Nah, ini kan logikanya bagaimana? Jadi sama kayak kalau kita nih begitu nggak boleh, tapi dia boleh gitu. Kita kritik pemerintah, kita bersuara keras gitu kan. Dia melontarkan protes nggak boleh, tapi kalau dia boleh gitu. Anda bayangkan itu. Kita bahkan melakukannya hanya di tempat yang aman lah, masa itu kayak di Gedung kan, misalnya dia melakukannya di kampus atau di tempat-tempat yang tidak ada keamanan, tidak ada mereka lah guys, tidak ada polisi, tidak ada segala macam. Tapi ini mereka malah melakukannya di Mabes Polri. Mereka berani. Jadi intinya adalah mereka ini sangat berani sekali gitu. Mereka ini kalau begitu nggak apa-apa, kita nggak boleh. Kalau mereka boleh ngapa-ngapain kita nggak boleh. Kalau mereka nggak boleh diapa-apain gitu loh. Jadi jadi sampai polisi ini diancam guys, dikatakan bahwa kami juga punya tentara, polisi gitu kan. Nah ini ada apa coba sampai sebegitunya? Maksudnya tuh polisi ini kan hanya menjalankan tugasnya untuk agar itu aman. Karena Anda bayangkan ya, bisa-bisanya seorang wanita itu menyerang di Mabes Polri. Ini luar biasa. Saya nggak kepikiran.
ya kan nggak kepikiran. Kejadian ada Mando tuh memang ada Mando tuh dipukulin ya, tapi itu kejadiannya bukan di Mabes Polri, tapi di tempat umum yang memang tidak ada polisinya. Maksudnya tuh tempat yang memang susah bagi polisi untuk mengamankan karena tidak ada di situ gitu guys. Ada kesempatan nih banyak. Nah ini kesempatan nggak ada. Maksudnya tuh sangat hanya orang yang betul-betul apa ya, yang hilang akal, orang-orang yang betul-betul hanya yang memang udah nggak punya apa rasa takut lagi melakukan itu di kantor polisi. Coba bayangkan. Nah apalagi ibu nih terekam dia ketika demo di rumah Rocky Gerung tuh dia sampai menendang pagar. Ada videonya juga tuh guys. Jadi saya yang pengen bertanya sebenarnya adalah sebenarnya siapakah yang radikal, yang intoleran? Sementara kita lihat ya, kalau 212, coba lihat bedanya para pendukung ya, pendukung apa PDI atau pemerintah demo, itu kan demo, maksud demo tuh mendemo Rocky Gerung. Mereka aja sedikit guys, Anda bayangkan ya, mereka jumlahnya sedikit, hanya berapa belas orang mungkin, atau enggaklah puluhan, ya kan, belasan atau puluhan lah, nggak sampai 150 pun saya yakin nggak nyampe itu. Karena kalau nyampe kan terlihat di kamera akan disorot keramaian itu, tapi tidak, kayaknya hanya berapa orang gitu guys, mungkin belasan lah cuman, atau mungkin nggak sampai 10 bahkan. Nah mereka hanya segitu ya, atau mungkin di depan Rocky Gerung itu mungkin agak banyak sedikit lah, tapi mungkin saya rasa nggak sampai 100 itu. Mereka sudah melakukan anarkis seperti itu guys, nendang pagarnya Rocky Gerung, berkata-kata kasar, melakukan kekerasan, mendorong Rocky Gerung, perempuan itu merangsek entah hendak mengapain Rocky Gerung gitu kan. Sebegitunya, mereka sedikit baru sampai ngancam-ngancam polisi, ya kan, meminta supaya jangan diapa-apain, tapi kalau mereka boleh ngapa-ngapain, itu baru sedikit. Sementara PA 212 yang jumlahnya jutaan ya, itu ada data mengatakan itu, salah satu data mengatakan 15 juta orang gitu kan. Dan itu terjadi bukan hanya sekali, PA 212 tuh ada berapa kali itu kan, mungkin ada 4 kali lebih lah. Sampai memenuhi Jakarta, ya kan, Bundaran HI dengan masanya, itu tidak ada yang seperti ini, ya kan, tidak ada kata-kata kasar apa yang seperti ini, nggak ada, tidak ada tendang menendang, nggak ada nendang merusak properti, nggak ada ngumpat-ngumpat, nggak ada, ya kan, bahkan damai lah pokoknya guys. Bahkan saking damainya presiden ya, Jokowi itu presiden ya, turun menemui massa ya, dengan biasa gitu. Paling didampingi sama Kapolri, sama didampingi sama Panglima TNI. Nggak ada pakai pasukan apalah gitu, nggak ada guys. Saking amannya gitu loh. Coba bayangkan. Tidak ada kejadian apa-apa. Coba bayangkan. Saking amannya, rumput pun tidak ada diinjak. Bahkan sampah pun ketika udah selesai masa itu dibersihkan. Nah, itu yang damai begitu, yang bahkan memang media-media bahkan sampai internasional mengatakan ini adalah damai, itu di framing adalah kelompok radikal, intoleran. Nah, padahal banyak loh padahal. Makanya secara logis kita melihat harusnya kalau banyak begitu harusnya bisa melakukan apa saja. Karena masanya banyak guys. Orang lebih banyak kan lebih berani dibandingkan orang sedikit. Coba deh, Anda berkumpul nih jutaan orang, 15 juta orang di satu tempat, ya kan? Gak usah lagi itu, geng motor aja lah. Geng motor tuh paling puluhan orang berkumpul satu tempat, bukan di Mabes ya, bukan markas polisi, tapi di tempat netral. Bundaran HI itu kan tempat netral itu, bukan Mabes Polri. Hendak menyerang kelompok lain, itu berani kan, geng motor itu kan? Apalagi dengan masa 212 yang ramai itu, jutaan itu, lebih berani lagi harusnya. Tapi tidak jadi apa-apa, damai. Tapi malah di framing sebagai kelompok radikal, intoleran, anti NKRI, anti Pancasila. Nah ini udahlah sedikit di Mabes Polri lagi gitu kan, luar biasa coba. Jadi mereka aja sedikit sudah begitu, apalagi kalau mereka banyak gaji. Saya nggak bisa bayangkan gimana kalau seandainya yang dibalik nih, seandainya yang jutaan orang di Bundaran HI itu adalah PDI semua, orang PDI semua hendak mendemo, bukan presiden lah, Rocky Gerung bahkan. Hanya jadi bukan suatu tokoh besar. Karena kalau kita mendemo Rocky Gerung dengan mendemo pemerintah itu tetap dua hal yang berbeda. Jadi mendemo presiden dengan mendemo Rocky Gerung.
Siapa sih Rocky Gerung? Hanya rakyat biasa, aktivis, presiden loh, ini presiden. Karena Rocky Gerung tidak makan uang rakyat. Rocky Gerung ini tidak menyalahgunakan uang rakyat. Dia tidak ada merugikan rakyat dengan kebijakannya. Nggak ada dia sekepau dengan rakyat dalam hal kebijakan segala macam. Nggak ada. Tapi ini presiden yang tanggung jawab ya. Dia digaji dari duit rakyat. Dia melaksanakan amanah rakyat. Itu wajar dikritik. Ya kan? Walaupun dengan keras sekalipun. Nah, ini Rocky Gerung aja begitu, sudah begitu mereka, coba. Luar biasa. Jadi bayangkan kalau mereka banyak, apa yang terjadi? Sedikit saja, apalagi di Mabes Polri, sudah berani anarkis. Apalagi lo rame. Luar biasa, coba. Sedikitnya mereka berani begitu, guys. Mereka sudah wataknya tuh nggak bisa nahan diri gitu. Coba, PA212 di bawah komando ulama. Di depannya ulama loh, guys. 212 tuh depannya ulama. Bukan lagi ulama, tapi para ulama. Aman, damai. Ini di depan siapa? Depan mereka ini. Orang-orang yang demo ini di Mabes Polri. Nggak ada ulama. Bahkan pendeta pun atau rahib pun saya ragu ada di situ. Yang ada adalah itu, kader PDIP, si Noviana tadi. Noviana Kurniani tadi, yang dari Bacalek PDI dari Cianjur. Itu di depan malah kan, yang melengsek maju. Udahlah nggak pakai jilbab, buka aurat gitu kan. Jadi ini luar biasa, guys. Kerusakan moral, akhlak ya. Kalau mereka memang bersih, oke. Ini sudahlah mereka kotor, mereka radikal, intoleran, aksi mereka anarkis. Malah nunjuk orang lain yang damai, yang damai dan tidak ya ibaratnya adalah orang-orang baik, main tuduh seperti itu, radikal, intoleran, bahkan teroris kan. Luar biasa. Ini namanya maling, guys. Sangat menyedihkan. Inilah akibat mungkin dari revolusi mental yang digaung-gaungkan. Makanya mental, ya mental aja. Mental berani atau takut. Kalau akhlak kan tidak. Akhlak itu ada baik, ada buruk. Akhlak itu menimbang apakah Anda baik atau buruk. Kalau mental, ya mungkin mental maksudnya mental tempe dan mental kerupuk atau mental baja. Itu aja mungkin. Ada berani atau takut, itu aja. Bukan ngomong mental dalam hal akhlak. Makanya bahaya. Makanya para ulama kita ya, kayak Rizik itu menggaungkan revolusi akhlak, bukan mental. Karena kalau akhlak larinya pasti baik dan buruk. Makanya dari buruk ke baik, revolusi akhlak. Berubah dari buruk jadi baik. Tapi revolusi mental, itu dari mental tempe, mental kerupuk, jadi mental baja seperti yang dilakukan oleh Mbak kader PDIP ini, bacalek dari Cianjur ini, Noviana Kurniati ini, mentalnya tempe kerupuk digodok supaya jadi mental baja, sehingga dia menendang pagar rumah Rocky Gerung, bahkan di Mabes Polri berani dorong Rocky dan mengejarnya, tidak menyerangnya di Mabes Polri, guys. Itu namanya mental yang berhasil pemerintah kita ini berhasil mengubah mental rakyatnya yang tempe kerupuk menjadi mental baja, tapi dalam hal negatif untuk menyerang lawan politik. Karena Rocky Gerung kan lawan politiknya PDIP, kalau diserang gitu kan. Nah itulah guys bahayanya revolusi mental. Makanya revolusi mental ini kan jargonnya kan jargonnya Partai Komunis dulu, guys. PKI dulu kan jargonnya revolusi mental. Nah itu mungkin maksudnya mental tempe kerupuk untuk menghadapi lawan politik itu harus pakai mental baja, bahkan sampai melakukan tindakan anarkis dan berani walaupun di Mabes Polri. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.